Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Akmal Ahmadi dengan nomor induk mahasiswa 19423111. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang perbandingan antara bisnis Islam dengan bisnis kontemporer. Bisnis menjadi kegiatan yang populer di masyarakat, dan bisnis Islam juga sebenarnya bisa menyaingi bisnis lainnya, sehingga tentunya ada pilihan untuk masyarakat untuk mulai bisnis dengan dasar menggunakan. Masyarakat tentu melakukan bisnis dengan tujuan memenuhi kehidupan dirinya, dan tentu cara mereka melakukan bisnis tersebut yang akan mengantarkan antara kesuksesan atau kemunduran. Dan begitu juga dengan bisnis Islam yang menawarkan metode yang sedikit berbeda dengan yang pada umumnya, dan pastinya hasil dapatkan pun akan berbeda. Pertama-tama adalah bisnis. Kita harus mengetahui apa itu bisnis. Bisnis merupakan kegiatan menjual barang kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba. Bisnis bisa dijalankan dengan seorang diri atau bekerja sama membentuk kelompok dengan orang lain untuk membuat peluang bisnis dengan sama-sama. Ini merupakan pengertian dari bisnis secara umum atau kontemporer. Bisnis konvensional tentu memiliki berbagai macam tujuan, fungsi, dan lain. Sedikit akan dibahas bahwa bisnis memiliki beberapa fungsi, antara lain mencari bahan baku, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, mendistribusikan produk kepada konsumen. Bisnis juga memiliki tujuan, yaitu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan perusahaan. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu setelah itu ada bisnis Islam. Bisnis Islam merupakan usaha sama seperti bisnis kontemporer, cuman berbeda karena menyesuaikan dengan syariat Islam atau hukum Islam. Jadi bisnis Islam itu usaha yang menciptakan produk, barang, dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam. Agama Islam mewajibkan kepada manusia untuk bekerja, dan untuk menjadikan manusia itu berproduktif dan tidak berkenan untuk menganggur atau tidak melakukan apa-apa. Islam mengajarkan ada 3 konsep dalam berbisnis, yaitu yang pertama adalah tijarah. Tijarah berasal dari kata dasar tajaro, tajron wal tajron, yang punya arti dagang dan berniaga. Dalam Al-Quran, tijarah ditulis banyak 8 kali dan tijarah tersebut 1 kali. Bentuk tijarah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 8, An-Nisa 29, At-Taubah ayat 24, An-Nur 37, Fatir 29, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah Al-Ba'i, yang artinya adalah jual beli, atau dalam bahasa Arab Al-Ba'i menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Said Sabiq mengartikan jual beli menurut bahasa sebagai tukar menukar secara mutlak. Lalu yang ketiga adalah muamalah, yang maksud di sini adalah kegiatan ekonomi seperti utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah orientasi bisnis Islam. Orientasi bisnis Islam tentunya tidak bersebelahan dengan tujuan manusia diciptakan di dunia. Orientasi dari bisnis Islam bukan hanya sekedar menguntungkan satu orang saja bagi pihak yang memiliki bisnis, melainkan kepada orang-orang lain yang juga terlibat dalam bisnis, baik secara langsung atau tidak. Tentu saja bisnis Islam harus sesuai dengan prinsip dalam tata ekonomi dalam Islam dan hukum ekonomi syariat menurut Islam. Orientasi dalam bisnis Islam itu adalah keuntungan penjual dan pembeli, kemaslahatan masyarakat, perdayakan sosial, hilangnya pengangguran, dan bertambahnya lapangan pekerjaan, memaksimalkan alam yang diberikan oleh Allah SWT. Terdapat hal-hal yang dijauhi karena
mungkin akan merusak bisnis tersebut. Yang pertama adalah menjauhi hal yang samar. Dalam bisnis, manusia harus menghindari hal samar sebelum menjual atau mempromosikan barang tersebut, karena dari hal samar tersebut akan menimbulkan masalah baru atau muncul konflik antara penjual dan pembeli. Menghindari judi. Allah telah melarang secara mutlak judi atau mengharamkan judi karena kegiatan itu hanya akan menguras harta kita sehingga menjadi kita seorang yang boros. Judi juga didapatkan dari hasil yang sangat mudah dan tidak ada usaha yang serius. Hal serius untuk mendapatkan keuntungan dan tidak disukai oleh Allah, maka Allah mengharamkan judi tersebut. Jika terus berjudi, maka tidak ada kemajuan di ekonomi karena harta itu hanya berputar-putar saja. Yang ketiga adalah menghindari penindasan. Penindasan membuat seorang menjadi susah dan lemah. Dalam bisnis syariat itu tidak diperbolehkan karena tidak ada manfaat yang akan didapatkan, malah hanya akan membuat kerugian pada orang lain. Bisnis syariah harusnya memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat umum, bukan malah merugikan satu sama lain. Yang keempat adalah menjauhi riba. Sudah semestinya kita menjauhi riba karena itu akan menyusahkan orang yang terkena riba itu. Riba bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi dengan cara yang salah. Sebagai penggantinya, maka berbisnis atau berdagang dengan yang benar, maka akan menghasilkan keuntungan pula, tetapi dengan cara atau proses yang benar. Adalah menjauhi penipuan. Untuk menjaga kepercayaan seorang pembeli, sudah sepatutnya kita sebagai pembeli itu harus melakukan hal yang jujur terhadap apa yang kita tawarkan atau apa yang kita jual, sehingga pembeli tersebut percaya dan akan kembali suatu saat nanti untuk membeli barang dagangan di tempat kita. Lalu yang keenam adalah menjauhi barang atau produk haram. Menjauhi barang atau produk haram adalah hal yang harus dilakukan. Produk haram seperti narkoba, alkohol, daging babi, judi dan lain sebagainya adalah hal yang haram untuk dikonsumsikan. Untuk itu sebelum manusia berbisnis, hal tersebut tentu saja perlu diwaspadai. Apakah hal tersebut haram atau Islam dan kontemporer sebenarnya sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sama-sama untuk membuka peluang pekerjaan, sama-sama memberikan manfaat terhadap ekonomi juga. Lalu yang membedakan adalah bisnis kontemporer itu hanya menjadikan yang memulai bisnis tersebut, yang menjalani bisnis tersebut itu mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam bisnis Islam, semuanya akan mendapatkan maslahat atau kenikmatan yang didapatkan dari bisnis tersebut, sehingga bukan salah satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi kedua belah pihak dari pembeli dan penjual itu sama-sama diuntungkan dalam bisnis Islam. Segala macam itu terjadi dalam kehidupan manusia setiap hari secara luas. Banyaknya pelaku bisnis dan beragamnya motif dan orientasi bisnis semakin kompleksnya permasalahan bisnis terkadang membuat pelaku bisnis terjebak untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, apalagi jika tujuannya hanya untuk mencari laba dan keuntungan semata. Oleh karena itu Islam menawarkan cara berbisnis dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.